Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Salam sepak bola. Kembali berjumpa di ruang sepak bola Paulus S. Rogen. Kejuaraan sepak bola Piala Dunia U17 telah berakhir. Apa yang telah dilakukan khususnya oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dan juga apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Jerman. Pelatih Christian Wulff dari Jerman yang mengantarkan untuk pertama kalinya timnas U17 Jerman menjadi juara di Piala Dunia tahun 2023 di Indonesia. Seperti diketahui, Jerman menjadi juara setelah mengalahkan Prancis dalam adu penalti yang sangat menekam. Kepulangan timnas Jerman U17 disambut cukup meriah oleh masyarakat di Jerman. Dan untuk selanjutnya, Christian Wulff sebagai coach pelatih memberikan pesan khususnya untuk pemainnya untuk tetap berlatih di klub masing-masing dan diharapkan klub menerimanya dan memberikan kesempatan untuk pemain-pemain U17 junior ini untuk dapat dipercayakan terjun dalam kompetisi yang mereka ikuti, khususnya di Bundesliga dan juga klub-klub tingkat akademi atau junior. Karena bila mereka untuk lebih berkembang dan maju untuk kedepannya, karena mereka sudah membuktikannya di Piala Dunia U17. Bagaimana dengan Federasi Sepak Bola Indonesia? Sampai saat ini Coach Aswan Bima Sakti yang telah dilakukan oleh PSSI adalah evaluasi Piala Dunia U17 World Cup Under 17, di mana dalam kesempatan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo, dan arahan dari Presiden Jokowi, diharapkan setelah itu Indonesia bisa ikut dalam kejuaraan Piala Dunia U17 untuk tahun 2025 dan juga mempersiapkan untuk kejuaraan Piala Dunia U20 di tahun 2025. Dan diharapkan Indonesia dapat kembali kepercayaan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah, dan ini telah dilakukan deklarasi agreement dengan PAS Football Association Singapura, di mana untuk melakukan bidding Indonesia bersama dengan Singapura akan mengajukan sebagai tuan rumah
untuk kejuaraan World Cup U20 untuk tahun 2025 yang akan datang. Kita harapkan program dari PSSI selalu akan berkelanjutan karena Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI saat ini telah melakukan terobosan-terobosan di mana Indonesia dipercayakan dan makin dipercayakan oleh FIFA yang telah melakukan yang terbaik yang dievaluasi FIFA selama kejuaraan Piala U17 berlangsung di Indonesia. Dan FIFA dalam hal ini tetap mensupport PSSI dengan program Blueprint sepak bola transformasi dan reformasi. Dan perlu diketahui dengan adanya kejuaraan ini diharapkan Indonesia persepak bolaannya dapat berkembang dan maju dalam 5 tahun mendatang, di mana diharapkan target dari Blueprint sepak bola Indonesia di mana tahun 2038 Indonesia dapat berpartisipasi dalam kejuaraan dunia, dapat ikut serta yang tidak hanya mengandalkan sebagai host country tetapi merupakan mengikuti kualifikasi sebagai partisipasinya. Apresiasi FIFA ditujukan keberhasilan Indonesia menyelenggarakan kejuaraan Piala Dunia U17 sesuai target yang diharapkan. Kesiapan infrastruktur dan penyelenggaraan di 4 stadion di 4 kota boleh dikatakan cukup positif, di mana sesuai target khususnya dari penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan harapan dari FIFA, di mana juga target dari penonton itu melebihi target yang diharapkan, dan juga kualitas sepak bola Indonesia saat ini sangat bergairah, dan tentu saja momentum ini bisa diharapkan Indonesia dapat dipercaya menjadi host atau tuan rumah Piala Dunia khususnya untuk usia muda U17 maupun U20. Selain dampak positif di sektor perkembangan sepak bola di Indonesia, juga faktor ekonomi dengan diadakannya Piala Dunia U17 memberikan dampak yang lebih besar. Berkat turnamen ini, mata dunia khususnya menjadi terbuka pada talenta muda pemain-pemain junior di 24 negara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Seperti turnamen usia muda berskala global, Piala Dunia U17 2023 menjadi ajang bagi tim-tim top Eropa untuk mencari talenta-talenta muda dijadikan untuk pemain masa depan di klubnya. Investasi terhadap pemain muda kini menjadi tren yang diminati tim-tim top Eropa maupun dunia. Maklum, harga pemain bintang di pasaran semakin mahal dari waktu ke waktu. Jadi klub-klub top Eropa sekarang lebih memilih untuk memetakan, mencari talent squad usia muda khususnya dalam kejuaraan Piala Dunia U17
2023 di Indonesia. Sejumlah talent scout dari berbagai negara hadir di Indonesia. Salah satu pemandu bakat Eropa yang ditemui oleh KLY Sport di turnamen ini berasal dari Italia. Mereka mewakili klub kenamaan Italia, AC Milan, Torino, dan Parma. Ketiganya mengakui bahwa mereka mendapat tugas untuk mencari berlian yang harus diasah untuk kemudian hari bisa dipoles menjadi bintang masa depan. Di mana mereka juga mengakui bahwa timnas Indonesia U17 selaku tuan rumah di turnamen ini ada beberapa bakat yang mereka pantau. Arkan Kakah adalah salah satu pemain yang paling banyak disorot. Top skor timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 ini dinilai mempunyai bakat menjadi talenta top di masa depannya. Arkan Kakah mencetak gol sewaktu melawan Ekuador di pertandingan pertama Indonesia. Ia mencetak gol senilai gol 1 poin untuk keduanya saat melawan Panama. Masing-masing dia menciptakan 1 gol melawan Ekuador dan 1 gol melawan Panama. Dia talenta terbesar Indonesia setelah Marcelino Ferdinand, tulis Jacek Kulik, pemandu bakat asal Belgia di akunnya. Tidak hanya Arkan Kakah, pemain sayap timnas Indonesia U17 Indonesia lainnya, Jehan Falevi juga menjadi sorotan. Pemandu bakat dari Turki, Ege Schoting, bahkan menyamakan sang winger dengan pemain Chelsea, Cole Palmer. Falevi adalah pemain sayap kanan ulung yang dikenal karena tekniknya. Dia memiliki visi dan kemampuan passing yang luar biasa. Seringkali menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan satu timnya. Ini diakui oleh Ege Schoting di akunnya. Fleksibilitasnya juga membuktikan dia berkontribusi sebagai playmaker. Dia pemain yang spesial. Arkan Kakah yang diminati oleh tim-tim pemandu bakat dari Eropa sudah ada beberapa agen yang mendekatinya. Selain Arkan Kakah, Jehan Falevi, dan ada satu lagi, Weber Yardin, asal main Indonesia yang bergabung di klub Sao Paulo, juga ditawarkan untuk bisa bergabung dalam Liga 1 Indonesia. Ada klub yang berminat. Ini diutarakan juga oleh ayah Weber Yardin dalam kesempatan yang lainnya. Banyaknya ketertarikan klub-klub top Eropa bagi para pemain muda Indonesia bakal menjadi berkat tersendiri bagi sepak bola Indonesia, karena ini merupakan momentum yang bagus untuk menaikkan level sepak bola Indonesia. Pemain Argentina juga pun diminati, seperti Claudio Echeverri, kapten, tentu saja juga dengan top skornya yaitu Agustin Roberto, juga pemain-pemain Perancis, bahkan
juara Jerman pun tetap dipantau, diminati, dan itu kemungkinan akan terjadinya transaksi. Juga begitu juga beberapa pemain Mali seperti kaptennya Diarra yang memang bermain dan memang cari pengalaman bermain di Eropa. Pemain-pemain timnas Indonesia tentu saja mendapat support dukungan dari Federasi PSSI, dan ini akan menjadikan mereka mendapat pengalaman berlatih dan bermain di kompetisi terbaik Eropa, khususnya di dunia, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas mereka terasa di level tertinggi. Kita bisa berkaca bagaimana bermain di Eropa meningkatkan kualitas sepak bola suatu negara, misalnya dari Jepang dan Korea. Samurai Blue pertama kali lolos ke Piala Dunia pada tahun 1998, di mana mereka bergabung di grup A bersama Argentina, Kroasia, dan Jamaika. Menelan 3 kekalahan dari 3 laga fase grup, Japan Football Association Japan League langsung menyusun rencana untuk mengatasi gap kemampuan antara tim mereka dengan tim-tim terbaik di dunia. Sejak tahun 1998, Jepang mulai rutin mengirimkan talenta-talenta muda terbaik mereka bermain di Eropa. Memang hasilnya tidak instan, namun di Piala Dunia 2022 ada 26 pemain skuad Jepang bermain di klub-klub top Eropa. Ranking FIFA mereka terus menanjak, dan di ranking FIFA terbaru mereka kini berada di peringkat 17 dunia dan peringkat 1 di Asia. Dan tentu saja Jepang akan menjadi lawan timnas Indonesia khususnya di Piala Asia Qatar. Melihat kisah sukses Jepang itu, para pemain Indonesia bisa belajar banyak dan harus memaksimalkan setiap kesempatan untuk bermain di luar negeri. Meski memang para pemain muda ini juga tidak boleh asal menerima tawaran. Dan tentu saja PSSI sebagai federasi memberi guideline dan petunjuk dan pengarahan lebih lanjut. Karena tidak dipungkiri beberapa klub Eropa memutuskan merekrut pemain Indonesia hanya sebagai sarana marketing dan meningkatkan popularitas mereka saja. Pemain muda ini harus melihat prospek bagaimana karir mereka ke depannya. Mereka harus memiliki klub yang memberikan kesempatan bagi mereka bermain agar performa mereka terus berkembang. Jika hanya didatangkan sebagai sarana pemasaran klub, untuk apa? Jadi semoga dengan digelarnya Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, semakin banyak pemain muda Indonesia yang berkarir di Eropa, dan dengan begitu semoga kita bisa mengikuti jejak sukses seperti Jepang maupun Korea Selatan. Semoga kita harapkan impian menjadi kenyataan, dan itu adalah cita-cita sepak bola Indonesia yang di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus maju dan berkembang. Dan jangan lupa harus memperkuat fondasi dengan pemain-pemain usia muda. Demikian ulasan singkat. Semoga apa yang dicita-citakan khususnya untuk
pencinta sepak bola Indonesia dapat tercapai dan momentum kejuaraan Piala Dunia seperti Indonesia ini menjadi sepak bola Indonesia akan semakin bangkit, maju dan berkembang, dan begitu juga dengan industri sepak bolanya. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.